Oke, pertama-tama ini search stock, signal search. Nah, kita hanya memerlukan beberapa signal saja ya. Yang pertama, ini namanya subref in 5 menit. Ini di-on-kan. Terus ini breaking record new high press dalam 20 hari. Ini kita on-kan. Breaking new high press dalam 5 hari. Ini kita on-kan. Cuma 3 signal itu. Setelah kita aktifkan 3 signal itu, lalu kita start. Ini ya, start. Nah, nanti kalau ada saham-saham yang lagi bergerak naik dalam 5 menit terakhir, itu nanti muncul signalnya. Nanti kalau ada saham yang bikin harga tinggi baru dalam 5 hari dan 20 hari, itu nanti langsung muncul signalnya lah. Kita bisa manfaatin tuh ketika harganya gerak naik itu untuk scalper, untuk copet-copet gitu, nyopet-nyopet di volatilitas harganya itu. Tuh. Oke, nah terus kita perlu menu satu lagi, namanya multi chart. Nah ini multi chart ya. Nah ini kalau pengaturan awalnya, ini saya rombak ke pengaturan awal ya, jadi teman-teman nanti bisa ngikutin settingnya. Nah ini untuk tampilan awalnya multi chart kayak gini. Nah ini yang perlu kita tampilkan tuh indikator namanya price channel. Nah cara menambahkan indikator, klik ini, ketikin sini, price channel, price. Nah, ini price channel. Nah, ini kita perlu 2 garis. Nah, yang moving average-nya ini kita hapus saja karena kita nggak kepake. Diklik kalau dihapus. Nah, ini price channel. Ini ya, kita cuma pakai titik break-nya aja. Berarti yang lower-nya nggak usah dipakai. Nah, ini periodnya kita sedikit setting. Ini kan default-nya 5. Ini kita setting jadi 4. Terus yang satunya upper price. Nah, ini sama lowernya kita uncheck, list. Terus yang satunya garisnya kita rubah jadi 19. Nah, terus kita mau tahu nih, break di 4 harinya itu di harga berapa, itu kita perlu menampilkan namanya value-nya. Ini masuk yang sini, chart information setting. Nah, ini wajib centang ini ya, index value ini wajib dicentang, review. Nah, nanti kelihatan nih, setelah dicentang tuh nanti ada kelihatan nih, harga break-nya Indi itu di harga 4 harinya itu di 1550. Harga break-nya di 19 hari sama 1550. Ini wajib centang ya index value. Kalau nggak dicentang itu nanti nggak kelihatan angkanya. Break-nya di harga berapa tuh nggak kelihatan. Wajib dicentang ini. Nah, gini. Terus biasanya aku pakai 2 chart ya. Yang satu daily, yang satu menit. Caranya menambahkan biar tampilannya 2, klik yang ini ya. Nah, 2, nanti dia kanan kiri gini. Yang satu kita klik isu gini, nanti dia sama ya kode sahamnya kanan kiri. Nah ini. Jadi kalau kita klik isu ini nanti di sini ACES, di sini juga ACES. Tinggal di ini klik, kita ganti time frame-nya. Ini biasanya bisa 1 menit atau 3 menit. Nah, ini mungkin nggak kelihatan ya. Ini perlu diganti background-nya biar lebih jelas. Teman-teman biar bisa lihat enak. Nah, ini sama yang ini juga saya setting. Dibikin putih ya biar jelas. Oke. Ini nggak perlu tips. Oke, ini mungkin tulisannya kita bikin apa terang ya, biar kelihatan. Pakai apa ya? Pakai warna blue, coba blue. Sama yang satunya kita pakai warna red. Ya, oke. Ini aja persiapannya untuk melakukan scalper ya. Terus sama nanti kita pantau market. Pantau marketnya bukan di running trade ya, tapi di signal search ini. Oke, sampai sini saya mau cek dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk.
Ada yang mau tanyakan sampai sini? Supaya saya cek dulu room chat-nya. Belum ada pertanyaan ya. Oke. Cara menentukan. Nah, cara menentukannya nanti sekalian praktek live trading ya, Kak. Nanti biar saya contohkan cara entry sama cara exit-nya. Untuk scalper itu minimal jual untung di atas 0,4% ya. Jadi kita nggak usah nyari yang besar-besar keuntungannya, yang penting jual untung di atas fee transaksi beli dan jual itu udah dinamakan scalper. Tadi ini saya sesi 1 sempat trading bentar, itu beberapa kali trading nyopet-nyopet. Ini ya contohnya ya, beli saham Mari, beli di 520, sell di 525, satu tick aja ya, satu tick itu udah dapat untung 1%. Nah itu kurang lebih gross itu berarti sebelum potong fee transaksi, net setelah potong fee transaksi yang beli 0,15 jual 0,25. Terus ada lagi saham Indi ini nyopet aja 3 tick ya ini ya dari 540 sell di 1555. Ini juga dapat untung. Terus sama aja juga hari ini IHSG juga tampaknya koreksi lumayan dalam ya 1% lebih tadi. Jadi marketnya cukup volatil, banyak signal yang false ya. Jadi ya saya nggak begitu agresif hari ini untuk scalper. Jadi tapi kita coba ya melakukan scalper di sesi 2. Semoga aja indeksnya naik. Ada lagi pertanyaan cara setting multichatnya. Ulangi. Video kali ini kita rekam ya, jadi nanti teman-teman bisa lihat ulangannya. Kalau lewat HP bisakah? Kalau lewat HP belum bisa ya signal search. Tapi kalau settingan press channel-nya tuh ada. Di HP itu ada. Break-nya titik break berapa tuh ada. Yang diaktifkan tuh itu apa? Ketinggalan. Yang diaktifkan tadi tuh ini Kak, signal search ini. Nah ini pertama kita off-kan dulu. Terus yang perlu diaktifkan ini subtract dalam 5 menit, breaking new high press 20 hari, breaking new high press dalam 5 hari. Udah itu aja 3 aja, setelah itu di start. Itu. Gitu ya. Coba saya cek lagi pertanyaan. Punya AVG bawah, terus di sell, atas, terus mau ambil lagi. Ini ada pertanyaan dari Rahma Vima, punya average di bawah, terus di sell all, di atas, terus ambil lagi di atas, pakai average atas atau average yang bawah. Nah, kalau kayak gini nanti yang dihitung harga terakhirnya yang dibeli ya. Jadi kan udah punya saham ABC terus udah dijual semua. Itu kan udah kelihatan gain loss-nya. Terus beli lagi di harga atas, berarti nanti harga average-nya yang paling terakhir. Itu ini nanti market buka kan 1:30 persis ya. Nanti kita sambil praktek cara entry, cara exit. Jadi metode yang kita gunakan siang kali ini scalper ya. Jadi kita nggak muluk-muluk buat ambil cuannya harus target 5%, 6% enggak ya. Yang penting jual untung aja di atas fee transaksi itu. Kalau settingan sinyal saham yang mantul dari titik support gimana Mas? Soalnya kan banyak yang turun, siapa tahu sesi 2 banyak yang naik. Kalau itu saya belum ketemu settingan yang kayak gitu ya Kak. Nanti coba saya explore lagi.
di signal search ini. Siapa tahu nanti ketemu saham-saham yang rebound lah istilahnya setelah kena support kuatnya. Gitu ya Kak Taufik. Ini kalau ini berarti bottom fishing ya. Jadi tunggu di support. Kalau kita kan scalper yang hari ini ya. Menilai saham masih kuat naik gimana, Mas? Biasanya dari broker sumbernya ya. Kalau broker sumbernya pembeli terbanyaknya dia belum sell, biasanya masih dijaga harganya. Tapi kalau pembeli terbesarnya itu udah sell, biasanya koreksi harganya. Maaf ketinggalan, bisa tolong dilihatkan isi EZ vendor apa aja? Oh, EZ vendor. Nah, ini EZ vendor ya. Yang sesi satu ini saya urutkan berdasarkan volume. Mungkin bisa di capture kalau mau. Yes. Oke, 5 menit lagi market buka ya. Tadi persiapannya ini mantau market, running trade buat mantau running trade, mini stock price, watchlist, terus eksekusinya. Di sini mini stock order sama sini stock price. Multi chart untuk mengetahui titik break-nya, sama kita mengetahui dia udah ngetes belum di titik break-nya. Contohnya ini ya, Aces ya. Hari ini Aces dia break di harga 1515. Nih, 1515 kita kasih tanda dulu 1515. Nah, ini ya. Jadi dia kan hari ini kan dia naik nih, naik sampai 1535 terus dia koreksi atau retrace. Nah, retrace itu dia melewati supportnya ini di 15 lah. Kalau teman-teman antar di sini itu nanti langsung dapat di 1515 terus langsung cepet-cepet pasang jual. Misalnya pasang di 1525 lah. Itu kalau udah pasang jual di sini ini otomatis sudah laku ya karena sekarang harganya saat ini 1530. Tadi saya juga nyopet ya di saham Ajas ya. Tapi saya belinya di 1500. Jualnya yang kecepatan di 1510. Lah ini padahal harganya naik sampai 1530. Lah kayak kalau kayak gini gimana? Ya udah, berarti belum rezeki saya kalau naik sampai 1530. Yang penting saya tujuannya awal itu memang scalper ya. Beli ketika retrace, jual ketika dia melanjutkan kenaikannya. Gitu. Untuk scalping volume transaksi minimal berapa? Yang bagus tuh berarti ada kenaikan volume ya dibanding hari berikutnya, dibanding hari sebelumnya. Maaf. Jadi misalnya kita lihat Aces ya. Lah ini hari sebelumnya kan volumenya 140.000. Lah misalnya di sesi satu tadi itu volumenya udah di atas 140.000. Nah itu lebih bagus lagi. Tapi ini volumenya karena masih setengah sesi ya, 70.000. Berarti kalau sampai sesi 2 berarti tinggal dikali 2 ya, kurang lebih hampir sama, 140.000. Yang penting sahamnya liquid ya. Kalau scalper itu ya bisa beli bisa jualan. Jadi, jangan kayak gini ya. Sama apa yang volumenya rendah ya, sebentar saya cek dulu. Uh, apa nih ya saham yang volumenya rendah. Oh, nggak ada. Yang bid overnya pun tuh nggak rapi ya. Apa ya? Nah, kayak gini. Nah, ini kalau kita mau jual 100 slot aja itu bisa sampai turun beberapa tick ya. Gitu. Yang penting liquid. TRST ya, ini coba ya kita TRST. Nah, kayak gini sahamnya kurang liquid ya. Jadi kalau kita punya 1000 lot kalau kita jual langsung ke bid itu bisa turun sampai ARB dia sampai 476 gitu. Saham-saham yang kayak gini yang susah ya buat di scalper kalau menurut saya. Oke, ini sebentar lagi market running ya. Nah, ini sambil teman-teman
pantau di Zoom, saya juga melakukan live thread. Jadi teman-teman bisa belajar. Oke, ini videonya saya rekam ya, jadi nanti diupload di YouTube, nanti saya share linknya. Oke, nah ini udah ada keluar langsung signal, tapi dia saham Warren ya. Saham Warren tuh biasanya saya skip ya. Nah ini ada lagi nih ERTX. Dia judulnya Suppress in 5 menit. Kita masukkan di sini. Nah, dia breaknya di harga 184. Harganya sekarang 177 ya. Ada. Provisiusnya dia di 171. Kita antri aja di Provisiusnya ya. Oh, ini kurang liquid ya teman-teman ya. Kalau mau masuk juga, kalau contoh aja ya, kita masuk satu lot. Oke, ada lagi signal RMS Warren. Nah, kalau Warren biasanya saya skip ya. Nah, untuk teman-teman yang awal-awal pengen belajar menggunakan signal search ini, saya sarankan menggunakan lot kecil dulu ya. Jadi kan trial error dulu itu pasti ada di saham ya. Jadi kita coba menggunakan lot kecil dulu. Jadi kalau misalnya salah entry-nya itu, kalau jual rugi pun nggak rugi besar ya, karena anggap aja uang belajar. Nah ini ada contoh saham yang break nih, INDF break dalam 5 hari. Kita masukkan ke chart. INDF itu dia break di harga 6.300 ini ya. Harganya saat ini 6.325. Kita masukkan ke sini ke papan bid overnya 6.300. Terus kita lihat bawahnya nih. Ada nggak bid yang lebih tebal? Ada nih di harga 6.225 lah. Ini kita bisa antri di bid yang lebih tebal. Kalau mau antri di sini bisa, tapi biasanya lebih sering kena gocek ya kalau antri terlalu dekat di titik break-nya. Gitu. Kita pantau lagi. Ada saham NASA. Kita coba entry NASA. NASA dia break di harga 77 ya ini ya. Nah, kita coba masukkan di sini NASA. Nah, ini udah arah ya. Nggak apa-apa, kita antri di 77. Saya nggak pernah nyaranin belinya HK ya. Maksudnya HK tuh beli langsung di harga over tuh saya nggak pernah nyaranin ya. Takutnya nanti kena gocekan ya. Atau kena false break. Ada lagi saham Icon. Icon dia break di harga 95 ya. Saat ini harganya 109. Kita coba antri di titik break-nya. Icon 95. 10 lot aja. Oke, sampai kita pantau signal search ya. Ada lagi pertanyaan, misal beli terus dapatnya mendekati closing, langsung dijual apa jual besok?
Jadi kita lihat dulu nih chartnya, chartnya kira-kira masih bisa naik apa enggak. Kalau misalnya masih bisa naik ya kita hold aja nggak apa-apa. Tapi setelah market tutup jam 15.15 itu nanti jam setengah 5 sore itu kita langsung pasang order booking sell di harga di atas harga pembelian kita. Jadi misalnya harganya nanti gerak lagi nanti bisa langsung terjual saham kita. Nah ini hari ini banyak yang keluar signal eh, warren ya. Ini biasanya saya skip ya kalau warrennya. Izin bertanya, menentukan titik CL-nya bagaimana ya? Kalau cut loss level itu beda-beda ya tiap orang ya, bisa 2% atau 3%. Itu tergantung Bapak Ibu yang bisa tolerir ya, gitu. Saham icon ya. Dia retrace-nya di ini ya, di 19 di 19 harinya 104 ya. Ini dia naik sampai 111 terus dia turun 105 aja ya. Kalau ngantri di sini ya belum dapat sih. Ya kalau nggak dapat ini gimana? Biasanya saya nggak ngejar ya. Kalau nggak dapat ya udah berarti belum rezeki saya. Saya nyari saham yang lain yang sekiranya muncul signal bisa buat scalper. Gitu. Kita coba pantau INTF tadi ya. Sini dia tadi break. Kita antar di sini ya 6225. Siapa tahu nanti dia retrace. Jadi dengan kondisi IHSG yang minus dalam ini signalnya juga keluarnya jarang ya. Kebanyakan warren sama saham-saham kecil. Nggak apa-apa, kita coba tungguin aja. Siapa tahu nanti ada saham yang muncul signal yang bisa buat scalper ya. Nah, ini ada yang dapat ya, saham ERT ya. Kedengeran enggak? Nah, ini dapat tadi di harga 171 ya. Ini kita langsung cepet-cepet jual di harga 172. Kalau di Mirai enaknya ketika kita beli, kalau udah down ordernya tuh bisa muncul notifnya ya. Tadi saya setting eh, suaranya kayak suara telepon kering gitu ya. Nah ini udah terjual ya saham AirTag-nya yang tadi kita barusan scalper. Ini ya AirTag beli di 171, sell di 172. Tadi kita coba transaksi scalper satu lot ya. Nah nanti untuk jumlah lotnya ini nanti menyesuaikan ya. Kalau teman-teman yang udah lancar menggunakan metode scalper menggunakan signal search ini lotnya nanti bisa ditambah. Tapi kalau misalnya masih belajar, saya sarankan menggunakan satu lot dulu atau lot kecil dulu gitu. Kita pantau lagi signal search. Nah, ini kebanyakan saham warren ya. Ini kondisinya juga ISG merah ya. Jadi ya
market kurang mendukung signalnya. Saya cek lagi. Om, kenapa Samway di skip? Jadi gini, kalau Samwaren tuh dia nggak ada batas kenaikan sama batas penurunan ya. Oke lah, kalau kita beli, terus kita dapat kenaikan yang tidak terhingga, tapi kalau misalnya kita kena gocek, itu bisa turun sampai 99% ya. Jadi biasanya saya skip. Kalau kayak yang saham Indo itu kan dia ada batas arah sama batas turunnya ya, ARB-nya ya. Jadi cut loss pun masih bisa keluar, nggak begitu dalam. Jangan lupa di-record ya Mas, siap. Kalau Mas Fadli sendiri menentukan CL gimana? Tergantung ya, kalau misalnya saya CL tuh biasanya saya lihat grafiknya kira-kira kok udah jebol supportnya, terus volumenya juga turun dengan volume besar, itu biasanya saya jual dulu sebagian. Nanti buat sebagiannya lagi itu buat average down. Jadi kalau misalnya udah ada titik pantulan, biasanya saya cicil beli lagi di bawah. Jadi nanti biar average harga atas sama bawahnya itu bagus. Gitu. Ada lagi pertanyaan. Kalau tab trading caranya seperti apa? Oke. Tab trading itu berarti membaca papan bid offer ya. Jadi kalau kayak saya coba kita set dulu saham yang break hari ini ya. Masukin sini. Nah, ini kayak NICL Pegas ya. Coba kita Pegas. Pegas tuh dia break di 1035. Nah, kita masukkan sini 1035 lah. Terus kita lihat nih, bener nggak nih dia titik breaknya? Biasanya ciri-cirinya titik break itu bidnya tebel. Maksudnya bidnya tebel tuh dia lebih besar di antara fraksi harga yang lain. Di 1040 tuh cuma 20.000, di 1035 47.000, di 1030 40.000, di harga harga kemarin 59.000 lah. Berarti ini bisa dikatakan titik break-nya nih. Lah ini kalau mau antri beli bisa di sini, di titik break-nya ya. Coba kita lihat Pegas dia udah tes belum. Nah ini ya, kalau dilihat dari chat ini ya kelihatan ya, dia break menembus 1035 ini dia udah break nih. 1040 terus dia koreksi turun. Dia ngelewatin nih 1035 malah bahkan sampai 1030. Kalau antar di sini kan dapat berarti karena dia turun sampai 1030 lah itu nanti dia langsung melanjutkan kenaikan sampai 1055 itu kan kalau scalper kan bisa nyopet ya 10 rupiah apa 15 rupiah gitu bisa. Lah ini dia dari 1055 turun lagi nih koreksi ngetes lagi nih titik breaknya 1035. Ini ya kelihatannya ini ya candle shadow nih. Terus ini juga kena lagi 1035 gitu.
Itu kalau dari tape readingnya biasanya kita baca bit overnya yang tebel. Coba cek lagi. Kak, maaf newbie. Saya jadi yang ERTX beli di 177 langsung setting jual di 1.178. Kalau kita tungguin harga naik dulu, udah ada notif harga naik atau langsung jual. Ini kakaknya beli di harga 177. Wah, ini berarti nggak sesuai dengan live trading yang saya lakukan. Tadi saya antri beli Kak di 171 lalu jual di 172. Kalau belinya di 177 berarti itu beli di resisten. Ya berarti ya kalau kena gojek ya harus berani jual rugi Kak karena kakak sendiri entry di titik resistennya di ERTX ya. Di sini ya 177 ya di hacknya ini ya benar kena gocek. Kenapa nggak tunggu di titik breaknya yang tadi ini ya di titik profesius yang tadi saya contohkan tadi gitu. Ya kurang tahu juga kalau udah kena gojek ini ya mungkin bisa dibuang dulu mungkin ya. Bentar. Oke, saya cek lagi. XKMS TPMO XKMS. Oh, ini saham kurang liquid ya. TPMO. Om, ini ada rekamannya hari ini. Ada ya. Ini saya record, nanti teman-teman bisa lihat ulang rekamannya, jadi ini bisa belajar. Saya udah bikin video live streaming udah 2 kali ya dengan ini. Jadi nanti ada versi yang pertama itu pas tanggal 26 Juli ya, sama yang hari ini yang tanggal 16. Nah ini coba, waduh malah kelewatan banyak ya di signal search-nya ya. Coba ada nggak saham yang bisa kita entry nih? Saham EV. Kita coba EV. EV dia break di harga 145. Ini kita antri aja nih. EV di harga 145. Satu lot aja ya buat contoh. Nah, saya nggak pernah nyarankan langsung beli di harga pucuk ya, di harga saat ini ya. Ini biasanya saya antri untuk beli, nggak pernah beli langsung HK. Gitu. Kita cek lagi signal search. EV tadi udah saham Davam ya. Davam. Kita masukkan ke grafik. Davam itu dia breaknya di 136. Purpose kemarin 121. Lah kalau kayak gini, ini kita bisa spekulasi buy. Antri aja di ARB-nya ya. Nah, tapi ini spekulasi ya. Ini karena dia belum break, cuma muncul signal subrev in 5 menit, kita cuma melakukan spekulasi buy di titik low-nya. Jadi kalau kena sini lagi, kemungkinan bisa rebound, bisa juga besoknya kena ARB lagi. Ini cuma spekulasi kalau yang ini. Oke, Davang. Terus ada save ya. Ini coba kita masuk save. Save dia break di harga 199 ya. Nah, ini kita coba entry di harga 199. 199. Kita coba entry 10 lot. Kita pantau lagi signal search. PGJO. PGJO breaknya di harga 81, ini belum break. Kita coba masukkan sini. PGJO dia low-nya di harga 73 ya. Ini ya di supportnya ya. Ciri-ciri support ini ya. Bitnya tebel ini ya. Ini support 73.
Kita masukkan satu lot aja buat contoh. Bima. Nah, ini Bima volatil nih, sahamnya bisa buat copet-copet. Bima, masukin. Dia break di harga 96. Kita masukkan sini. Bima 96. Kita coba lihat bid offernya di harga 96 kayak gimana. Nah ini ya, kelihatan ya. Ada yang lebih tebal nih di 94 ya. Kita antri di 94. 100 lot, copet-copet. Bima, terus ada IDPR. IDPR dia break di 270. Ini ya. Nah, ini kita bisa spekulasi buy nih di 244 nih. Ini kan dia break di 270. Saat ini harganya 256. Nah, kalau kayak gini berarti kan false break. Nah, kita bisa tinggal pantau aja nih polanya chartnya dia nih. Nah, dia beberapa kali dia rebound di titik 244. Nah, ini kita bisa entry sini 244 di DPR 244 masuk 10 lot. Terus ada lagi saham INCF, masukkan ke grafik INCF. Ini saham-saham kecil semua ya yang keluar signalnya hari ini. Dia break di harga 195. Nah, kita pasang aja 195. Gitu ya. Oke, ini saya baca room chat dulu ya. Signal short yang diaktifkan apa aja Om jika untuk day trading? Tadi di awal sudah kita aktifkan ya. Nanti kakaknya bisa lihat rekamannya ya. Tadi udah saya tunjukkan signal apa saja yang dibutuhkan. Minimal ambil yang volume minimal berapa ya Kak? Biar enggak dimainkan bandar. Kalau ini enggak ada patokannya Kak. Yang penting kita lihat bid offernya. Kira-kira rapi, disusun. Lah kira-kira bisa bisa beli, bisa buang kiri. Lah itu kita berani spekulasi buy di situ. Kak, untuk rekamannya lihat di mana. Nanti saya share ya rekamannya. Kenapa cuma volume sub yang dipantau Om? Eh, kalau ini berdasarkan data real time Kak, ini nggak bisa saya pengen keluar yang 5 days apa 20 days. Ini berdasarkan data real time di bursa ya. Saat ini yang banyak keluar signalnya ya ini sub ref in 5 menit ini. Gitu. Sebenarnya saya ngaktifkan tuh 3 signal, tapi yang banyak keluar saat ini tuh ini ya karena kondisinya saat ini IHSG lagi koreksi lumayan dalam ya 1,28%. Jadi ya wajar banyak saham-saham yang koreksi dalam gitu. Kalau keterangannya lift diabaikan Om. Jadi gini, kalau keterangannya ini kalau enter itu berarti signalnya baru pertama kali keluar. Kalau lift berarti gagal, gagal break atau false, false signalnya. Terus kalau re-enter gini berarti sudah keluar, terus gagal, terus dia kembali lagi break, re-enter. Berarti kayak kayak serius gitu loh naiknya. Jadi udah naik, turun, naik lagi. Gitu, gitu ya. Oke, ini belum ada lagi yang dapat ya. Kondisinya juga IHSG terkoreksi ya. Jadi ya buat scalper ya agak susah ya karena banyak yang turun. Volume besar apa ada batas minimalnya? Kalau ini nggak ada, ya yang penting ini Kak, yang penting bid offernya nih rapi lah kayak kayak gini. Nah ini biasanya nggak saya ambil nih karena nggak rapi.
Ini kan 1.005, harusnya kan ini 1.000. Terus 995, 990, baru 985 lah. Ini nggak ada nih. 990, 995-nya lah. Tiba-tiba 985 lah. Kalau kayak nggak rapi kayak gini, saya skip ya. Tapi kalau rapi kayak gini, 224, 222, 224, dan seterusnya rapi lah. Ini bisa buat scalping gitu, Kak. Yang penting liquid aja sahamnya. Lihat bid offer-nya rame lah, itu bisa buat scalper. Gitu. BPKP. Coba ya kita cek BPKP. BPKP dia break di harga 640 ya. Hari ini high-nya cuma sampai 630 lah. Ini kalau dari signal belum break nih. Kalau mau masuk pun spekulasi ya. Biasanya saya cuma lihat aja, nggak berani entry kalau belum ada signal break atau ini ya subscribe in 5 menit. Nama YouTube-nya apa ya, Kak? Oke, kalau YouTube saya yang kemarin saya udah bikin rekamannya ini ya. Nama saya sendiri, Nur Fadli Aditya Indrato Sagran. Nah, ini yang ini ya, ini video live trading saya yang pertama. Nah, ini kita bikin yang kedua. Nanti saya upload juga di sini ya, di channel pribadi saya. Mau di capture mungkin? Setting price channel gimana, udah dibahas? Sudah, Kak, nanti bisa ditonton ulang videonya. Tadi di awal-awal tadi sebelum market buka kita udah setting-setting grafik gitu. Ini ya, gimana cara tampilannya dua gini, setting price channel, terus keluarkan titik breaknya di mana, itu udah jelasin. NASA udah arah, Kak, ya. Kalau udah arah kayak gini ya berarti belum rezekinya ya. Tadi kan kita udah coba antri di titik breaknya. Ini ya, baik di harga 77. Kalau ternyata sahamnya arah, ya berarti belum rezeki kita. Jadi sahamnya naik tanpa retrace. 77. Nah, sini ya. Dia naik, dia cuma retrace-nya sampai 78 ya. Sedangkan ini titik break kita di 77 ya. Berarti belum rezekinya. Ini ada lagi saham yang break Roda ya. Roda ini gorengan super ya. Kalau mau coba-coba dia break di harga 89. Coba masukin. Roda 89. Nah, ini kalau lihat kayak gini, kita lihat nih. Bid offer-nya ada yang tebel enggak kira-kira? Kalau nggak ada yang tebel ya kita skip aja. Ini mungkin ini ya, di harga kuningnya ya. Kita antri di harga. Nah, ini sebenarnya ada nih di harga 83. Kita antri di 83. Yang S, yang 84 kita withdraw. Ada lagi saham GWSA. GWSA. GWSA break di harga 123. Kita masukkan ke grafik GWSA 123. Nah, kita lihat nih di bawahnya, wah 121 lebih tebal nih bitnya. Kita antri di sini. Di titik breaknya kan ini 123. Terus di bawah 123 kita cek. Ada nggak bit yang lebih tebal lah. Di angka 121 lah kita bisa antri di sini. Nanti kalau sahamnya retrace bisa dapat. GWSA udah, Roda udah, GSMF. 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 Dia break di harga 310. Saat ini harganya 260. Nah, ini berarti belum break ya. Kayak gini kita antri di harga, oh kayak gini kurang menarik ya. Ya ini yang saya contohkan ya. Yang kurang
bagus atau susah buat di scalper ya kayak gini, yang bid offernya nggak rapi kayak gini. Nah ini biasanya kita skip. Takutnya kita masuk nanti kita mau jual susah nih. Misalnya antri di 254 dapat, terus kalau misalnya nggak naik-naik kita mau langsung jual laku, berarti ya buang di harga bidnya ini 244 langsung rugi Rp10 gitu. Terus ada lagi, nah ini ada break nih, MNC nih, MNCN. Nah, ini blue chip ya 870, kita langsung coba entry 870, dia gagal break lah. Kita langsung lihat cepet nih, di mana nih titik breaknya yang besar lah. Ini 855, kita entry 100 lot. MNC Jawa break di harga 131. Kita masukkan ke sini. Jawa 131. Coba lihat papan bid offernya 131, di bawah 131 ada nggak yang lebih besar? Nggak ada ya, berarti antri di 131. 131. Selain pakai signal search, pemakaian exit vendor bisa dipantau nggak Kak untuk day trading? Bisa juga, tapi saya jarang gunakan ya. Biasanya yang exit vendor ini sahamnya udah naik banyak ya baru muncul di sini. Tapi kalau yang signal search ini baru gerak. Kalau teknik scalpernya Pak Bekti itu gimana Kak? Saya pernah japri via Instagram ke Pak Bekti, tanya, Pak Bekti, apakah Anda juga menggunakan signal search break 20 hari dan 5 hari? Beliau menjawabnya, iya Mas, saya kadang pakai itu, tapi juga merhatiin juga running trade sama kondisi pasar. Kalau misalnya kurang kondusif ya, dia juga kadang go away ya dari market ya. Tadi barusan saya lihat story-nya di Instagram, dia malah hari ini nggak trading, malah nulis bukunya yang segera pengen cepet dirilis ya, gitu. Jadi trader pun yang sehandal Pak Bukti pun kalau ada market turun biasanya juga go away ya. Tapi ini kita coba scalper di market biris hari ini. Tadi MNC break 870 ya Kak. Kalau dari grafik MNC ya betul 870. Tapi karena kita lihat bid offernya ini, tadi aku antri beli di berapa tadi? 855 ya. Tadi lihat bidnya yang tebel lah ini. 855 yang bidnya yang tebel sini. Antriku di 855. Gitu. Om, kalau merhatiin running trade, baiknya diperhatikan vol minimal berapa. Jika 111 diperhatikan juga enggak, Kak? Kalau saya terus terang malah jarang ya merhatiin running trade. Paling saya setting aja running trade-nya tuh biasanya tak bikin hijau semua. Jadi ini dicentang, change-nya itu dicentang 0,1 sampai 999. Terus volumenya minimal yang ingin saya tampilkan itu malah yang 10 lot. Kalau di bawah 10 lot malah nggak tampil. Gitu. Ya, tiap orang beda-beda ya karakteristik tradingnya ya. Ini saya presentasikan yang biasa saya lakukan dengan scalper ya. Ini contohnya seminggu terakhir ya saya trading tuh nggak begitu aktif sih bulan Agustus ini karena kesibukan kerjanya banyak yang opening account, banyak yang minta diajarin, jadi jarang trading. Jadi ya ini ya cuma dikit sih hasilnya. Nanti tergantung teman-teman ya untuk menyesuaikan lotnya. Gitu.
Nah, ini barusan dapat saham apa nih? Jawa di harga 131 ya. Kita cepat-cepat langsung jual. Jawa kita sell di harga 132. Oke. Mas, apa bisa cara open sama dengan lo kayak Pak Fair Foundation? Wah, kalau itu saya belum praktek ya, kurang tahu, jadi belum bisa jawab. Nah, ini barusan udah laku ya, saham Jawanya. Tadi kita beli di harga 131, sudah terjual di harga 132. Nah, ini untung sebelum fee transaksi 1.000, setelah fee potong fee Rp500. Dapat permen satu. Gak apa-apa, ini namanya belajar ya, pakai lot kecil dulu. An antri di paling tebal, kalau nggak dapat belum rezeki. Kalau kita antri satu tik di atas, apa ya diharamkan hukumnya Om? Kalau itu bebas ya, saya cuma mengarahkan aja. Kalau antri di bit tebal itu maksudnya berarti titik break supportnya. Kalau antri dimanapun itu sebenarnya bebas, tinggal kena gocekan apa enggak. Itu aja sih Kak, tergantung mentalnya. Mas Fandi kapan nih edukasi left trade? Nah, ini Om Fandi juga ditanya nih kapan nih mau edukasi left trade. Om Fandi mungkin bisa jawab ya. Ada kok di room meeting ini ada. Oh, nggak ada Say coy, suaranya. sibuk coy. Masih sibuk. Katanya masih sibuk ya Pak Fandinya ya. Mungkin perlu Yoi. dibuat janji. Nanti janji bisanya kapan? Nah, itu bisa diadakan. Ini kok nggak ada suaranya? Teman-teman yang lain mungkin kedengeran ya suaranya ya. Ini Mas Ade Saiful nih komplain katanya nggak dengar suara. Nah ini ya kayak saham Jawa ya. Tadi entry di 131, kita jual langsung di 132. Ternyata harganya naik sampai 133, 134 ya. Kalau kayak gini gimana ya udah berarti belum rezeki kita. Rezeki kita ngambil satu tick atau jual untung di atas fee transaksi. Gitu. Nggak usah disesali ya. Nah ini MNC ini belum retrace nih, padahal kita udah nunggu. Kita pantau lagi ya ini ya, signal search-nya. Om, volume break 5 atau 20 hari apa bisa diperhatikan? Volume break, oh yang vol ini ya. Berarti bukan price ya, yang bawahnya ya. Uh, terus terang saya belum pernah pakai ya, jadi belum bisa jelasin gimana experience-nya pakai signal itu. Mungkin teman-teman bisa trial error. Kalau trial error, sorry, uh, usahakan dengan lot kecil ya. Kalau misalnya salah entry itu anggap aja uang belajar. Just oke, okay. Kedengaran Om. Om setting satu lagi selain break 5 hari dan surprise 5 menit. Settingnya kurang satu tuh Kak, 20 days, 20 hari. Itu juga di on kan new high price 20 hari. Kalau dapat lot jualnya pakai auto atau manual ya Mas? Biasanya saya manual ya, langsung input di ini stock order ini. Nggak pakai automatic order ya, malah kelamaan nyeting-nyetingnya. Langsung pakai ini lebih cepat. Kita pantau lagi ya signal search ya. Ini hari ini lebih banyak warren sama ini ya, subscribe dalam 5 menit. Ini ada yang break lagi nih, saham BPNI. Kita coba. BPNI dia break di harga 5150.
PPNI lah, ini kita lihat nih antrian tebel di mana nih. Ini nih 5125. Nah, ini antri sini satu lot aja. Sorry. Settingan multi chat dong Mas. Nanti bisa ditonton ya rekamannya Kak. Soalnya ini lagi market running, lagi mantau signal search. Tadi udah dijelaskan loh di multi chat apa rekamannya, cara setting multi chat sama signal search-nya. Oke. Nah, ini ada yang dapat lagi saham INCF ya di harga 195. Kita langsung cepet-cepet jual 195, berarti jual untung 196. 10 lot INCF. Nah, kita lihat signal. Kalau saham-saham gorengan kayak gini ya, kalau turun langsung jelek gini ya, bayangkan nih. Dari 206 langsung turun 195. Udah laku. Cek. Beli di harga 195, sell di 196, 10 lot, 1000, bersihnya 257. Ini ya, buy 195, sell 196. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang malah 206. Ya udah belum rezekinya ya, yang penting udah jual untung ya, udah alhamdulillah nggak cut loss. Mas kalau bid offer lebih kalau Mas kalau bid ordernya lebih tinggi dari price chain upper, apakah ikut antri di bid tebel atau tetap mengikuti indikator price chain upper? Tetap mengikuti indikator ya. Tetap angkanya ini berapa, angkanya ini yang keluar berapa lah, kita antrinya di situ. Terus kalau bisa kelihatan bid offernya di sekitaran harga ini ya antri di bawah bidnya yang tebel. Nah ini INCF-nya roller coaster ya, tiba-tiba langsung naik 210. Ya ini saham-saham roller coaster. Ya sudah, kita cuma nyopet aja kok maksudnya. Enggak, enggak ngerampok, cuma nyopet aja. Kita pantau lagi signal search. Oke. Belum ada lagi ya signal yang keluar ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ini kita mau sampai jam berapa nih? Udah pada paham semua mungkin ya? Nanti rekaman ini free ya. Nanti teman-teman yang udah dapat linknya bisa di-share ke teman-temannya yang mau belajar. Biar berkah ilmunya. Jadi kita mantaunya signal set ya. IHSG masih minus dalam ya. 1,1. Wah, mengerikan. Blue chipnya pada tumbang ya. Kalau swing diajarin juga nggak Om pakai signal search? Kalau swing itu beda tekniknya ya Kak. Kalau swing itu kita harus uh, pakai Fibonacci, harus cari titik supportnya yang kuat di mana, terus belinya juga nyicil, gitu Kak. Kalau ini scalper ya kita nyopet-nyopet aja. Ini ada lagi saham yang
break. Amin. Namanya bagus banget ya. Amin. Dia break di harga 202. Oke. Amin. Nah, ini. Kita lihat dulu di bawah 202, 200-nya biasa ya, lebih tebal 202 ya. Oke. Kita entry di 202. 202, 10 lot. Kapan-kapan swing, Kak? Siap, Kak. Nanti saya siapkan dulu ya materinya. Kira-kira swing itu juga ada jangka waktunya ya. Mau seminggu, mau 2 minggu, sebulan. Nah, itu nanti tinggal kuat nggak megang sahamnya selama itu. Antara nanti dikocok-kocok dulu, naik turun, atau pada panic sell, panic buy. Lah itu kalau di swing ya. Yang penting tetap dipantau. Kuat kok, siap, kuat ya. Berarti sudah mental investor ya. Kuat. Kuat hati untuk CL. Kalau CL itu udah bagian dari dunia saham ya. Jadi ya ada untung, ada rugi. Saya juga pernah CL. Mana ya? Beberapa CR horor saya ya. Itu di bulan apa ya? Juli kayaknya. Juli. Juli kayaknya itu aku juga ada CL. Nah ini ya, ini CL saya nih, aduh, GGTG kena gocek 8% ini gara-gara saya antri, dapat nggak ketahuan, tak tinggal ke kamar mandi apa tak tinggal makan gitu. Akhirnya udah turun duluan ya wes tak CL. Tapi habis itu ya udah, namanya juga trading saham ya, pasti ada CL-nya. Nggak mungkin menang terus. Setelah itu kan menang terus. Yes. Gitu. CL pasti ada ya kalau di dalam saham ya. Jadi CL itu dianggap uang belajar. Ada lagi yang komen floating loss kuat ngehold, cuan dikit nggak kuat ngehold, gatel pengen cepet-cepet jual. Lah itu namanya seninya di dunia saham ya. Gitu. Nah kalau triknya kayak gitu gimana? Nah ini yang biasa saya sampaikan ke nasabah ya. Jadi kalau misalnya udah cuan, itu bisa jual sebagian. Misalnya punya 100 lot, jual dulu 50 lot. Kenapa? Kalau misalnya sahamnya masih naik lagi, itu teman-teman masih punya barang. Tapi kalau misalnya sahamnya turun, udah ngerasain profit taking lah di harga atas. Nah, nanti kalau turunnya itu bisa buat average down. Begitu pula juga dengan misalnya nyangkut ya, kalau misalnya nyangkut, itu berarti dijual sebagian dulu. Buat apa? Lah itu jaga-jaga kalau misalnya sahamnya turun lebih dalam, itu bisa bisa beli lagi di harga bawah buat average down. Tapi kalau misalnya uh, naik duluan, berarti ya udah melaksanakan kedisiplinan. Gimana ya, pokoknya kayak gitulah. Cara cari gap terkuat gimana, Kak? Cara cari gap. Maksudnya gimana nih, Kak? Cara support mungkin ya. Cara cari support terkuat. Nah, itu nanti bisa macam-macam ya teknik ya. Bisa pakai Fibonacci, bisa pakai land mover. Tapi yang populer tuh Fibonacci ya. Misalnya BBCA. Ini signal setnya aman nggak ini? Aman ya? Belum ada ya. Oke, kita coba cari BBCA. Nah, ini kan dia high-nya di
all time high-nya di 36.900. Terendahnya di grafik ini 18.100. Nah, ini kita tinggal pasang Fibonacci nih buat dari titik supportnya. Kita pasang Fibonacci. Ini ya caranya ini. Tools, Fibonacci retrace. Ini ditampilkan dulu, jangan lupa. Kalau udah tampil, dia yang gambarnya Z ini ya. Ini nih Z ini. Kelihatannya Z, klik, tinggal ditarik aja nih. 36.900 sampai 18.100. Aduh, ini ada yang dapat lagi. Ada yang dapat nih, sebentar ya. Kita scalper dulu. Sama apa aja nih? Amin 202. Amin 202 kita sell 204. Terus satu lagi saham save 199. Save. Kita sell di harga 200. Wah, Amin ini kurang ajar nih sahamnya nih. Langsung terjun bebas nih mesti ini saham gorengan ini. Bayangkan kayak gini teman-teman. Ini kalau kita nggak antri bisa babak belur nih. Misalnya kita langsung pasang di atas, tiba-tiba langsung anjlok kayak gini nih. Makanya saya selalu menyarankan antri buat teman-teman. Tadi antrinya pun saya juga tinggi ya tadi di harga 202 ya. Saat ini harganya 195. Ya ini masih nyangkut berarti jatuhnya. Oke. Ini ya, ini fungsinya antri biar nggak kena gocek yang terlalu dalam ya. Terus tadi sama apa lagi tadi? Save ya. Save. Save juga sama ini. Nah, ini kita sama dari 234 tiba-tiba turun sampai 199. Nah, ini nggak begitu dalam sih turunnya, lebih parah yang tadi. Lebih parah yang Amin tadi. Ya, semoga laku ya di tadi berapa tadi? Antri jualnya di 204. Kita tunggu aja, masih market masih running. Ada lagi saham ACST, ACST, ACST. Nah, ini tadi dia apa sih signalnya? Subscribe ya 159. 159. Ini kurang liquid ya. Ini kita skip aja karena kurang liquid di offernya. Ada lagi saham teh. Teh. Masukkan ke chat dulu. Teh itu break di 5775. 5775. Wah, harusnya ini udah dites ya. Ini naik, terus ini udah retrace. Ya nggak apa-apa, kita coba antar lagi. 5775. Satu lot. PMHS. Kita antar lagi PMHS. PMHS itu break di 1130. Dia belum break ya. Jadi kita antri aja di 10. Satu lot. Tuh, lemot ya. Processing ya teman-teman ya, agak lemot jaringan di rumah saya. Amin CL Pak diguyur lah. Kita tunggu dulu nih. Market tutup gimana kira-kira, ada perlawanan nggak? Kalau ada perlawanan ya CL aja nggak apa-apa. Kayak setting price channel nggak keluar harga sebelahnya gimana? Nah itu tadi
belum diaktifkan index value-nya. Di sini Kak, multi chart sini. Nah, ini index value-nya ini harus ditampilkan. Harus dicentang maksudnya, harus centang terus oke. Nanti dia muncul angkanya. Gitu. MNC-nya break 20 hari lah. Ini kita berani ngejar nih kayak gini. MNC tadi break 870 ya. MNC 870 break. Oke, kita antri. Tadi antri kita di 855 ya nggak dapat. Kita coba naikin ya 865. Karena dia berhasil break yang 5 hari dan 20 harinya ya. Jadi kita berani ngejar naik satu titik. Nah, ini habis ini dapat nih 865. Ini yang udah antri di sini ya. Belum dapat. Ada lagi saham Karwe. Karwe break di 98. 98. Benar ya 98 ya? Oke, benar 98. Nah, ini terlalu berani ya kalau antri di arah gini ya. Kita antri aja. Takutnya kena guyuran kayak Amin tadi ya. Nggak sesuai namanya ya. Namanya Amin tapi bikin anjlok. Ini ya. Ces. Karena gocekan kita ya. Ada yang antri kah Amin? Semoga nggak ada ya. Cuma saya aja ya korban dari Amin ya. Ada. Waduh. Satu lot kan Kak? Nggak banyak-banyak. Tadi saya udah pesen satu lot loh. Save lagi antri keluar. Save, save. Save tadi antri di punya saya udah laku sih yang 200. Semoga ini kemakan ya. Tenang satu lot oke. Nah ini punya saya udah keluar ya. Save. Udah terjual. Save, save, save. Mana save? Nah ini ya. Beli di 199, profit taking di 200. Untung 1000, bersihnya 243. Save-nya udah kejual Kak Chandra. Saya mantau dulu. Oke, sip. MNC target berapa Om? Nah, ini enak nih dibahas nih. MNC, kalau dilihat dari indikatornya, ini yang biasanya saya pakai support resisten, itu dia udah sampai targetnya di 880. Ini paling bentar lagi dapat nih MNC nih. 865. 880 Kak, targetnya udah sampai sih. Kita pantau lagi signal search. Carwe tadi udah antri. Ricky ya. Ricky, Ricky. Ricky breaknya di 85, saat ini harganya 86. Kita masukkan papan bid offernya.
85. Bitnya yang tebal mana nih? Nah, ini ya di 81 ya. Udah pada pinter. Misal nginepin barang, terus biar bisa jual pas opening gimana ya? Kapan pasang ordernya? Itu bisa ya pakai order booking namanya. Jadi nanti teman-teman setelah market tutup, itu bisa pasang order buat hari bursa berikutnya. Pakai ini, menu order, terus ini order booking. Nah, ini nanti bisa input order. Nah, ini ya, ada keterangannya nih. Penempatan waktu order mulai jam 16.30 sampai 06.20 gitu. Itu pakai order booking. Itu jadi semoga antriannya bisa lebih awal ya. MNCN nggak dikasih 855. Iya nggak dikasih Kak, betul Kak. MNCN antri tadi nggak dikasih ya. Dia cuma sampai 860 ya. Kita nawarnya terlalu sadis sih. Nawarnya terlalu sadis, nggak dikasih benernya. Kita nawarnya di sini ya 855 nggak dikasih. Dia cuma break sampai ini 875 terus retreat sampai 860 aja. Sayang banget ya. Sebenarnya kalau dikasih lumayan nih. Kan belinya lumayan besar ya tadi ya 100 slot. Ini dapat nih saham lagi BMHS 10-10. Nah, ini kita langsung cepat-cepat pasang 10-20. Satu lot aja ya. Terima kasih semua sudah menyempatkan hadir. Terima kasih kepada seluruh mentor dari tim Mira Aset Semarang. Terima kasih kembali Kak. Semoga sukses selalu. Live Kak, ditunggu recordnya biar bisa diulang. Terima kasih banyak materi. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Om. Cara pakai margin gimana? Cara pakai margin ya kalau misalnya cash-nya udah minus ya otomatis kepake marginnya. Gitu. Apakah kalau dalam satu hari beli langsung jual pakai margin kena bunga? Kalau dalam hari yang sama nggak kena bunga ya? Kak, Rabu lagi dong. Maksudnya live trading lagi. Oke, nanti kita coba lihat jual kegiatan saya dulu ya. Mungkin nanti bisa dari yang lain ya, yang bisa nge-share ilmunya kepada teman-teman, cara yang digunakan gimana-gimana gitu. Keren ilmunya, thanks Om, sama-sama. Itu BMHS total offernya lebih tinggi dari total bid. Bagaimana Om? Total ya total offer lebih tinggi dari total bid. Oh, total ini. Ya nggak apa-apa, ini kan berarti bid offernya udah ditata sama bandarnya ya. Ini sebenarnya jual di atas ini bisa nih. Tamen aja, yang penting jual untung di 10.15. Nah, ini udah laku ya. BMHS tadi nggak jadi ngambil 2 tik, ngambil 1 tik aja. Ya, BMHS mana nih? Tipis banget ya, 0,5 ya. Satu lot. MNCN dapat Kak? Belum dapat Kak, masih antri. Mantep Kak ilmunya, izin live. Aku dapat 865. Wah, sudah dapat ya. Sekarang berapa harganya? 865. Bisa langsung pasang jual ya, 870. Langsung pasang jual aja nggak apa-apa, copet aja. Tak antri 870 sip. Aku belum antrianku belum dapat. True, true, true ya coba. Ada yang ngasih kode true. Oh iya Kak, betul Kak. Sorry ini malah pada kelewatan nih signal setnya. Balas si komen ya. True. True dia break di 865 saat ini harganya 755. Ini kita lihat aja nih.
Terus lihat nih bid overnya mana nih yang tebel nih. Nah, ini nih 730 nih. Kita antri aja nih 730. Satu lot aja ya. Nanti kalau sudah terjual, kabari ya Kak Chandra Sintoro, MNCN-nya. Semoga cuan di 870. Duh, oke. Kayaknya sudah terjual nih, udah overnya udah tipis 870. Sudah terjual ya? Udah terjual nih, sudah tinggal 8 lot. Sudah bid. Wah, happy cuan nih, Kak Chandra. Aku malah nggak dapat di 87, 865 antri. Om, kalau BBYB base entry-nya di mana? Aduh, BBYB. Masukin ke chat. Wah, ini harganya udah naik fantastis ya. Dari 106 bulan 5 kemarin, bulan 8 ini 1965. Nah, ini kita pakai Fibonacci aja, 1965. Tarik turun sampai 206. Ini kita setting ya. High-nya berapa tadi? 1965 206. Ini ya, high-nya terus low-nya. Oke. Lah, biasanya kalau saham koreksi itu dia turun 3 garis nih. 1, 2, 3. Nah, ini nih titik entry-nya nih. 1085. Gitu ya. Next-nya berapa supportnya? Next berikutnya ini 880. Next-nya lagi berapa? 620. Tadi berapa tadi? Udah dicatat belum? Ini 1085, 880, 620. BBYB ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang komen terjual MNC di 870. Wah, mantap ya. Ada cuan nih. Punya aku ya, dapat enggak ya? Coba. Wih, laku teman-teman. Ternyata aku dapat ternyata. Nggak sadar aku. Dapat nih 865 jual 870, dapat 17.000. Sama teman-teman aku juga dapat di 865 ya MNC ya. Tapi keluar notifnya nih ya. Apa aku yang nggak denger ya? Itu tadi aku iseng-iseng aja sih masang Abdel Sel dan ternyata terjual. Gitu aja teman-teman live tradingnya. Ada lagi yang mau tanyakan apa mau dilanjutkan sampai market tutup? Lanjut, lanjut, lanjut. Amin CLK, kita tunggu closingannya ya. Waduh, ARB. Ya wes kita jual rugi aja ya, Amin ya. Tidak sesuai namanya nih, Amin nih. Langsung buang kiri ya. Kita nyumbang dulu ke bandar. CL, Amin. Berapa CL-nya? Waduh, lumayan dalam ya, 22.000. Enggak apa-apa. Masih untung 127.000 ya. Ini ya contoh salah satu sih, tidak 100% tepat ya. Tetap ada loss-nya juga.
Tapi karena ini saya kurang disiplin ya, karena sambil baca komen harus balas komen ya bisa sampai minus sampai 10% gini. Tapi untungnya juga masuk dalam lot kecil ya, 10 lot minus 22.000. Cara menghindari saham kayak Amin gimana Kak? Uh, Bisa sih dari grafiknya bisa. Jadi kalau sahamnya sering bikin shadow, shadow kayak gini tuh biasanya gojekannya kuat ya. Maksudnya shadow tuh kayak gini nih. Ini kan body, lah ini ada shadow panjang itu biasanya bikin sering gocek-gocek investornya yang di dalam yang beli itu. Ciri-cirinya. Nah ini kalau tak hilangin semua ya. Nah ini situ. Rata-rata Mang Amin, rata-rata pergerakannya bikin shadow panjang sih lah. Ini biasanya bikin gocek gitu ya. Gitu. Saya setting ulang nih grafiknya. Oke. Save dari 194 ke 200 streams Pak. Sama-sama. Semoga berkah. Cara setting signal search gimana? Nanti bisa dilihat video ulangnya ya Kak. Ini edukasinya saya record. Makasih Kak, sama-sama. Makasih banyak Kak, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa cuan. Amin ya, kita cut loss di Amin. Nah ini kita cari lagi nih, nggak usah sedih ya cut loss di Amin. Kita cari cuan lagi di saham lain. Saham safe lagi nih ya, dia muncul lagi signal. Kita coba antri lagi saham safe. Kita antri lagi di harga beli tadi kita ya, 199. 10 lot. Makasih Kak. Link recordnya belum ada ya, soalnya ini lagi running. Nanti setelah selesai acara baru nanti kelihatan linknya. Terima kasih ilmunya Kak, happy cuan semua, sama-sama. Kak, kapan-kapan tolong ajarin yang booking order ya Kak. Sebenarnya sama caranya dengan order biasa booking order, cuma jamnya aja yang berbeda. Kalau booking order itu dilakukan di luar jam bursa atau mulai setengah 5 sore. Ada lagi saham yang break apa nih? SMGR. Sahamnya Sultan nih, mahal harganya. SMGR dia break di harga 8925. Kita masukkan di papan bid offer 8925. Sini ya. Kita lihat bawahnya ada yang biddable enggak? Biddable di 8875. Satu lot. Tekim apakah sudah dibahas, Mas? Tekim belum ya, Kak. Soalnya hari ini dia nggak keluar signalnya, Kak. Jadi kita belum mantau. Ini ada lagi saham yang subref P1, masukkan ke grafik ya. P1, breaknya di 472, saat ini harganya 470 ya. Nah, ini kita P1, di mana nih bid overnya yang tebel nih? Di harga 368, terlalu spekulasi kalau terlalu dekat. Kita masukkan ke sini. Ini ya, 456 ya. Semoga dikasih. 456. Berapa lot ya? 100 lot deh. SMGRP1. Tekim ya. Tadi ada yang tanya Tekim. Coba kita masukkan chartnya ya. Wah, kalau ini saham downtrend ya Kak. Kalau dilihat dari chart, ini kalau mau buat copet-copet, takutnya malah kecopet kita Kak. Soalnya sahamnya downtrend parah ya.
ini ya, dari 15.000 turun sampai 6.000. Nah, ini berarti harus pakai Fibonacci nih, Kak, kalau mau entry-nya. Sebentar, ini ada yang dapat lagi saham Roda. Roda beli di harga 83 ya. Kita pasang jual di 84. Terus gimana Kak, entry di berapa true? Tadi saya antri true di harga 730. Kayaknya yang belum dapat ya. True. Breaknya di berapa sih? 865. Wah, ini ya, antriku tadi di harga 730. Ya, ini Kak, di kuningnya ini Kak, di 740. Nggak usah nggak usah deket-deket ya antrinya. Soalnya ini volatil harga sahamnya True nih. Kita pantau lagi. Roda terjual ya di 84 ya, kesel ya. Roda. Mana nih roda? Nah ini ya, beli di 83, sell di 84. Karena 10 lot, dapat 1.000, netnya 683. Kayak mungkin sampai pre-close ya teman-teman ya. Soalnya pre-close nanti saya biasanya nge-share berita ke nasabah saya buat beli sore, jual pagi. Terima kasih sekali lagi ya kepada teman-teman yang sudah join. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi adminnya Jalan Cuanku, sama bisa hubungi kontak WA saya kalau misalnya mau tanya-tanya. Waduh, sebentar nih ada yang dapat nih. P1 P1 kita dapat di 456 ya. Kita langsung cepat sell di 458. Kontak WA saya mungkin bisa dicatat teman-teman. Ini ya, kalau ada yang menanyakan bisa kontak WA saya. Kalau enggak ke adminnya Jalan Cuanku. Gitu aja ya teman-teman dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita jumpa lagi di edukasi-edukasi berikutnya. Oh iya, jangan lupa isi kuesioner ya. Bentar. Link kuesioner sudah saya ketikin di room chat ya. Nanti teman-teman bisa minta tolong bantu isi kuesioner. Ini dapat lagi sama apa nih save-nya 200. Oh, cuma 5 lot ya.
Oke, saya coba contoh pengisian kuesioner ya. Nah, ini bisa pilih Semarang. Tanggalnya, tanggal hari ini ya, tanggal 16. Nama peserta, namanya nasabah, klien ID, kalau belum ada diisi 0 aja nggak apa-apa. Misalnya contoh ini nama saya Fadli. Nama orator, nama saya Nur Fadli. Judul materi bisa left thread, penguasaan terhadap materi, monggo ya, bisa baik, sangat baik, cukup, kurang, atau lainnya. Proses tanya jawab, silakan dinilai. Kritik dan saran, isi nomor HP, terus email, terus submit. Udah gitu aja, saya minta tolong bantu isi kuesioner ya untuk penilaian edukasi sore hari ini. Ini udah pre-close, saya rasa cukup. Kita jumpa lagi di edukasi-edukasi berikutnya. Izin pamit dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Waalaikumsalam Fadli. warahmatullahi wabarakatuh.